Oke, selamat bertemu, salam sukses buat kita semua, salam sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana membuat program atau membuat coding menggunakan bahasa Turbo Basic. Ya, jadi kalau pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang basic interpreter, ya. Nah, basic itu tergolong ada dua golongan, dua jenis, basic interpreter dan basic compiler. Nah, untuk basic interpreter kita sudah belajar begitu banyak, saya kira sudah banyak video saya yang saya muat atau saya upload ke YouTube. Bisa dibaca di sana pada channel saya Lukas Wila. Silakan dibuka channel saya atau masuk ke channel saya dan belajar di sana banyak pemrograman. Jadi semua aplikasi pemrograman mulai dari C, C Sharp, kemudian C++ sudah, kemudian Java, JavaScript juga sudah, kemudian Pascal, kemudian Turbo Pascal sudah, Basic sudah, kemudian Bascom bisa juga sudah, Bascom untuk pembelajaran microcontroller atau basic compiler, kemudian Fortran, COBOL, dan sebagainya. Banyak program yang saya sudah buat di sana sehingga memang komputer saya sudah cukup berat muatannya. Kadang-kadang sering error karena semua aplikasi pemrograman saya sudah buatkan videonya untuk pembelajaran awal atau dasar-dasar saja berhubungan dengan tugas saya juga. Jadi tidak terlalu mendalam kecuali basic dan Visual Basic. Saya sudah agak sedikit mempelajari agak mendalam. Nah, kali ini kita akan belajar bersama Turbo Basic. Turbo Basic ini sebenarnya termasuk jenis basic compiler, jadi bisa menghasilkan nama file yang berextension COM dan bisa kita buka dari DOS. Sudah barang tentu yang DOS yang dimaksud adalah DOSBox. Jadi kita masuk ke DOSBox, baru kita buat programnya, dan seterusnya. Jadi Turbo Basic ini adalah basic compiler. Walaupun basic compiler, semua perintahnya hampir sama dengan basic interpreter, jadi tidak terlalu sulit untuk mempelajarinya. Jadi untuk basic itu adalah pemrograman yang paling mudah dan paling mendekati bahasa manusia, sehingga bahasa tingkat tinggi yang paling gampang atau paling mudah dimengerti itu adalah bahasa basic, selain Pascal dan beberapa program yang lain seperti Python dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan belajar Turbo Basic menggunakan DOSBox. Ya, jadi kita menggunakan Turbo Basic ini menggunakan DOSBox. Untuk download DOSBox kita hanya tinggal klik saja atau tulis saja masuk ke Google Chroma atau Google kita, lalu kita download dengan tulisan download DOSBox. Dan dia akan tampilkan seperti ini. DOSBox untuk C, untuk assembly, kemudian ada untuk Turbo Basic atau TB. Itu masuk di dalam, tinggal kita download ini, lalu kita tidak perlu install ini, kita hanya download dan kita ekstrak masuk ke drive C, dan tidak boleh masuk ke subdirectory, tapi masuk ke drive C saja. Jadi kita download, setelah download kita ekstrak ke drive C, ya. Jadi sekali lagi ekstraknya ke drive C karena supaya kita jangan sulit membukanya, karena kalau semakin dalam disimpan akan makin lebih ribet lagi membuka DOSBox-nya. Jadi kita ekstrak saja ke drive C-nya. Ya, jadi kita ekstrak ke PC drive C langsung, ya. Lalu setelah itu kita tinggal setelah kita ekstrak ke sana, ya. Ini kita sudah ekstrak. Kita tinggal buka DOSBox-nya, ya. Bisa saja kita untuk mendapatkan ini kita klik semacam buka atau install.
Jadi kita buka DOSBox-nya dengan icon seperti ini. Ya, DOSBox. Jadi bukan seperti yang Turbo Basic Turbo Pascal. Kita buka DOSBox yang ini. Ini DOSBox-nya. Ya, buka DOSBox-nya, simbolnya seperti ini, lalu akan tampil pertama kali seperti ini. Ya, tampil pertama kali seperti ini, tidak perlu kita harus baca pusing-pusing dengan membaca ini. Yang jelas DOSBox.com adanya di drive set. Ya, masuk drive set. Nah, untuk masuk ke drive C kita tidak bisa langsung menggunakan bahasa bahasa Windows atau bahasa DOS atau DOS instruction langsung, kita tidak bisa, tapi kita harus mount dulu, mount ke drive C baru kita masuk ke drive C-nya. Caranya yaitu kita tinggal pertama mount, ya, yang tadinya di set, ya, set backslash lebih besar atau set titik 2 backslash lebih besar. Ini promptnya, lalu kita ketik mount C spasi C titik 2 backslash lalu enter. Dia akan tampilkan sesuatu yang kita tidak perlu perhatikan, tapi nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua, baru kita bisa masuk drive C. Kita tinggal ketik C.2 enter. Kemudian di dalam C itu ada subdirectory namanya TB atau ini TP ya, Turbo Pascal. Turbo Basic, betul. Ya, kita masuk CD backslash TB enter. Kemudian setelah itu dia akan masuk ke subdirectory-nya Turbo Basic. Kemudian kita tinggal klik. Kita tinggal tulis lagi TB lalu enter. Nah, penulisan-penulisan itu seperti ini. Jadi misalnya kita mount dulu, mount C spasi C titik 2 backslash, akan tampil setelah enter akan tampil seperti ini. Drive C is mounted as local directory, ya. Jadi sudah masuk ke drive C. Tinggal kita tulis C.2. Ini C.2 ini adalah perintah DOS command atau perintah internal DOS, ya. Kita masuk ke C.2 lalu akan tampil ini seperti ini. Kalau kita mau cari tahu apakah ada Turbo Basic di dalam C ini sebagai subdirectory, kita bisa dir, tapi ini karena saya sudah yakin ada Turbo Basic-nya di dalam, saya tinggal masuk ke subdirectory-nya dengan mengetik cd backslash tb. Lalu akan tampil seperti ini. Akan tampil C.2 backslash tb. Lebih besar atau promptnya seperti ini. Lalu saya masuk ke Turbo Basic-nya dengan mengetik TB atau sintaknya TB saja lalu enter. Dia akan tampil jendela seperti ini. Saya buka saja perlebar supaya tidak kesulitan. Jadi dia akan tampil jendela seperti ini. Ini kita sudah masuk di Turbo Basic. Ya, Turbo Basic dengan aplikasi seperti ini. Ya, jadi ada menu barnya, file, edit, run, compile, option, setup, Windows, debug, ya. Seperti ini menu filenya. Lalu ada versinya, versi basic atau Turbo Basic versi 1.1, copyright tahun 87 oleh Borland International Incorporation, misalnya seperti itu. Ya, bisa saja kalau versinya berbeda, akan tampil berbeda. Lalu di bawahnya ada help. F1 itu akan keluarkan pertolongan atau bantuan. Kemudian F5 itu untuk memperbesar, F6 itu untuk berikutnya, F7 untuk go ke mana misalnya, scroll dan seterusnya. Untuk exit kita Alt X. Nah, di dalam Turbo Basic ini mouse kita tidak akan berfungsi lagi, jadi kita kembali kerja menggunakan keyboard saja. Ya, kita kembali kerja menggunakan keyboard, lupakan mouse kita. Mouse ini tidak ada gunanya lagi kalau kita masuk di Turbo Basic ini karena dia dioperasikan dari DOS. Nah, untuk masuk ke menu ini ke file ini kita
tekan Alt. Di keyboard kita ada Alt F, Alt tambah dengan F kalau untuk masuk ke file, Alt E masuk ke edit, ya. Kalau file ini ada new, ada load dan sebagainya, kemudian edit. Untuk masuk ke lembar kerja, kursornya akan masuk ke lembar kerja, kemudian run, compile dan seterusnya. Nanti penjelasan ini sambil jalan. Nah, setelah itu kita sudah masuk di lembar kerjanya. Sekali lagi, mouse tidak berfungsi lagi, semua pakai keyboard dengan Alt F kalau untuk masuk ke file dan seterusnya. Lalu kalau Alt F, dia akan tampil, misalkan Alt F new, dia akan tampil seperti ini, lembar kerjanya seperti ini. Ya, saya perbesar sedikit. Ya, akan tampil lembar kerjanya seperti ini. Lalu saya Alt F lagi untuk load, ya, untuk new, untuk save, untuk write, misalnya untuk write dan seterusnya. Ini yang saya biasa pakaikan hanya 3 ini, load, new, dan save. Yang ini jarang saya gunakan karena memang tidak terlalu penting untuk dasar-dasar ini. Kalau Alt F load, saya enter load, atau kalau mau pindah ke new pakai anak panah, jadi tidak bisa lagi pakai mouse. Jadi hanya Alt F, kemudian dia langsung masuk ke loadnya. Kalau loadnya kita mau pakai, misalkan kita mau buka file baru, buka file yang sudah ada, kita enter di load. Tapi kalau kita mau bikin file baru, kita anak panah ke bawah, lalu kita enter new, akan tampil lembar kerjanya, dan seterusnya seperti itu, tergantung kebutuhan kita. Nah, untuk keluar dari ini, kita gunakan escape. Untuk supaya kursor kita masuk ke sini, kita pakai anak panah ke kanan saja, ke kanan, dia akan masuk ke edit, dan kita enter, maka kursornya akan pindah ke lembar kerja ini. Dan sekali lagi, mouse ini tidak berfungsi lagi, makanya saya penjelasannya menggunakan file yang bisa menggunakan mouse. Jadi setelah itu, misalkan mau load atau mau new, terserah. Kita new dulu karena pertama kali, misalnya. Jadi ini ada penjelasannya, ya. Pakai tombol panah kiri, kanan, atas dan seterusnya. Untuk keluar kita tekan tombol escape dan seterusnya. Keluarnya dari mana? Keluarnya dari help ini tadi. Keluarnya dari kursornya, ada mouse-nya atau tanda kerjanya ada di ini. Jadi untuk keluar dari sini kita escape saja dan seterusnya. Nah, setelah kita misalnya jadi option dan seterusnya, ya. Ini ada lembar kerjanya, ya, lembar kerja semuanya ini, ya. Kemudian ada pesan atau message, kesalahan dan seterusnya. Setelah run akan keluar di sini seperti ya hampir sama dengan basic juga. Tapi ini turbo basic. Kalau basic dia keluar sendiri tempatnya, tapi kalau turbo basic dia akan keluarkan di sini hasilnya. Kemudian mau mulai coding berarti kita Alt E untuk edit supaya kursornya bisa masuk di lembar kerja di sini. Alt E, kemudian enter, ya. Dan akan tampil seperti ini, lembar kerjanya seperti ini. Ya. Lembar kerjanya seperti ini, kosong saja, belum ada apa-apanya. Lalu kita coding, misalkan kita coding sederhana saja, karena turbo basic itu sangat sederhana perintahnya, ya. Jadi sangat mudah, sangat hampir mendekati bahasa manusia, bahasa Inggris tentunya. Kalau bahasa Indonesia ya, kecuali kita bikin aplikasi akan keluar bahasa Indonesia, bahkan bukan bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah kita juga bisa, tapi kita harus pintar membuat program menggunakan pemrograman seperti ini. Jadi tergantung aplikasi mana yang kita harus buat. Nah, kalau untuk basic, turbo basic dengan basic itu sama perintahnya, ya. Jadi misalkan untuk CLS ini adalah perintah untuk membersihkan layar, ya. Jadi sebelum dia lakukan sesuatu, dia bersihkan layar dulu. Kemudian print ini menampilkan sesuatu, ya, menampilkan sesuatu. Kalau Lprint mencetak sesuatu. Kalau print ini mencetak sesuatu di layar, sudah barang tentu nanti di sini, ya, di bawah run ini namanya output. Kemudian print harus diapit oleh
tanda kutip double ya. Jadi print sesuatu, misalkan ini kebetulan saya tulis nama saya saja, akan tampilkan ini, apa yang tertulis di sini akan ditampilkan di layar. Demikian juga ini untuk print yang kedua juga sama. Jadi paling nama dengan NIP saya misalnya, atau harusnya channel saya, channel YouTube saya tulis di sini Lukas Willa juga. Nah, hanya coding kecil seperti ini, hanya 3 baris, dia akan tampilkan 2 baris. Begitu sederhananya, berbeda dengan aplikasi yang lain, apalagi kalau menggunakan bahasa assembly. Cukup rumit buat kita, jadi mungkin kita tidak ada waktu untuk melakukan itu. Tapi untuk basic, turbo basic, dan seterusnya ini, bahasa dan beberapa bahasa yang lain seperti Pascal, kemudian Fortran juga sama, agak mudah. Tidak neko-neko dengan instalasinya atau setting-settingnya tidak terlalu banyak. Beda dengan Java. Java itu settingnya banyak sekali. C juga cukup banyak dan seterusnya. Hanya di turbo basic ini karena kita menggunakan DOSBox, jadi ada setting tadi. Jadi kita masuk mount, masuk drive, lalu kita masuk sub directory dan sebagainya tadi. Nah, coding sederhana seperti ini dapat di run. Setelah di run, dia akan tampil Lukas Willa NIP-nya di baris keduanya ini dan seterusnya. Nah, coba kita run misalnya. Hasil run-nya, atau kita ganti warna dulu. Ini bisa diganti warnanya ini. Jadi semuanya ini bisa diganti warnanya. Kita tinggal klik di option ya. Setup color, mau Windows-nya atau mau editornya atau mau hasil run-nya dan seterusnya bisa kita ganti. Lalu kita tinggal pilih di sini. Kita tinggal pakai anak panah saja karena ini tidak bisa mouse lagi. Pakai anak panah kemana, lalu kita enter. Misalkan kita pilih warna hitam, kalau ini warna hijau karena ini hijau ya. Jadi warna hijau dan seterusnya kita bisa pilih warnanya. Jadi kalau ini misalkan tulisannya sulit, kita ganti warna backgroundnya saja. Ya, dan seterusnya. Jadi ganti warnanya dengan setup color. Selanjutnya color yang mana tinggal kita pakai anak panah dan seterusnya. Itu untuk ganti warna. Lalu misalkan saya sudah ganti warna ini tadi. Jadi nama tadi ya. Misalkan kita klik ini coding yang lain lagi ini. Jadi print selamat datang di basic ya, harusnya di turbo basic ya. Input masukkan nama Anda, nama dan seterusnya. Ini juga perintah sama dengan di basic. Kemudian print nama Anda sama dengan ditutup kutipnya, lalu disambung dengan nama yang Anda masukkan lewat di atas tadi. Ya. Nah, di sini ada variabel sebenarnya, nama ini variabel ya. Kemudian apa yang Anda masuk itu adalah value-nya atau nilainya atau konstantanya atau isinya. Tapi yang diminta setelah di sini yang baris keempat ini atau baris terakhir ini tanpa menutup n dan sebagainya. Bisa juga tulis n di bawah, bisa saja. Tapi dia tidak terlalu penting kalau turbo basic ini ya. Turbo basic ini tidak terlalu penting. Nah, setelah ini di run ya, kita klik di run, Alt R lalu enter. Dia akan tampil sesuatu ya. Tampil di bawahnya ini, selamat datang di basic, lalu masukkan nama Anda, kita masukkan nama, dia akan tampil lagi seperti ini. Jadi yang kita masukkan tadi misalnya apa dan seterusnya, dia akan tampil di bawah sini. Jadi penulisannya di lembar kerja, hasil eksekusinya ada di sini ya, sesuai dengan permintaan. Karena ini kita suruh minta masukkan nama, input, ada inputnya. Jadi print menampilkan input ini. Kalau dalam Pascal read line atau turbo Pascal juga read ya, read. Kalau di basic input, bedanya di situ. Kalau ini write, kalau di Pascal print ini diganti dengan write, input ini diganti dengan read ya. Kalau di Pascal, kalau di basic atau turbo basic ya seperti ini. Jadi input ini masukkan nama. Nama siapa akan dimasukkan, akan ditampilkan ketika dimasukkan nama di sini. Akan tampil langsung di bawahnya ya. Nah, itu penjelasan-penjelasan yang sederhana, jadi masih banyak sekali. Jadi sekali lagi, untuk masuk ke menu dan sebagainya itu kita tidak bisa lagi pakai mouse, klik pakai mouse seperti ini. Tapi kita harus gunakan Alt
F untuk masuk file, Alt E dan seterusnya. Jadi Alt-nya sangat banyak digunakan, lalu untuk keluar Escape-nya. Jadi Alt Escape dan seterusnya, anak panah dan seterusnya. Itu yang kita gunakan pada Turbo Basic ini. Nah, kita coba masuk ke aplikasinya, ya, ke DOSBox-nya, karena kita menggunakan DOSBox. Ini saya sudah klik DOSBox yang ini tadi, yang di atas tadi, ya. Saya sudah klik DOSBox-nya dan tampilnya seperti ini. Nah, ini drive-nya drive set dengan kursornya seperti ini. Jadi set ×2 backslash lebih besar lalu kursor. Nah, ini kita harus ganti ke C karena kita ekstrak program kita atau aplikasi kita di C. Jadi kita tinggal klik ini. Kalau misalkan saya langsung di sini misalnya C.2, dia tidak akan mau. Dia bilang di mount dulu. You must mount it first. Jadi harus di mount duluan. Jadi kita mount dulu tulisnya, cara menulisnya mount, ya, C spasi C.2 backslash lalu enter. Nah, ini di baris merah ini seolah dia tidak mau, tapi di tulisan yang putih ini drive C is mounted as local directory C.2 backslash. Jadi kalau kita mau masuk ke C, kita tinggal C.2 lalu enter. Dia akan pindah drive-nya ke drive C dengan penampilan seperti ini. Nah, di drive C ini kita bisa melihat sesuatu. Misalkan dalam DOS command internal DOS-nya kita bisa menulis dir. Dir artinya menampilkan sesuatu. Ya, menampilkan sesuatu. Turbo Basic ini ada di dalamnya. Di drive C ini ada Turbo Basic, tapi subdirector, ya. Jadi untuk masuk ke sini kita gunakan CD backslash TB. Lalu kita enter, dia akan masuk. Kursornya akan promptnya akan seperti ini. TB berarti dia sudah masuk di TB yang tadi ini. Nah, di dalam TB ini kita bisa dir lagi, kita lihat. Dir lagi. Misalnya seperti itu, ya, ini akan tampil semua. Ini ada program-program yang saya sudah buat. Mulai gaji, hitung, jam, dan seterusnya, kali, dan seterusnya sudah masuk di dalam. Lalu kita mau buka TB-nya, karena kita sudah tahu TB tadi, ada TB-nya di atas. Kita tinggal buka saja TB, ya. Kita tulis lagi TB, lalu kita enter. Nah, akan tampil ini penampilan pertamanya. Jadi penampilan pertama dari Turbo Basic setelah kita masuk ke DOSBox pada langkah kesekian, ya, kita akan masuk. Mouse kita tidak bisa berfungsi lagi. Ini tidak bisa berfungsi lagi. Klik, nggak bisa. Nah, untuk masuk ke sini, untuk masuk ke F, ke Alt F ini, ya, kita klik, tekan Alt tambah F. Akan tampil seperti ini. Kalau mau load, kita tinggal enter di load-nya ini, karena ini sudah load. Tapi kalau tidak, kita new misalnya, masuk ke anak panah, save, dan seterusnya. Tapi saya tidak menulis baru lagi, jadi tinggal saya buka saja, load saja. Jadi load itu memuati atau membuka atau mendownload file yang kita sudah buat di dalam Turbo Basic ini. Lalu dia akan bilang load file name bintang.bas. Artinya semua yang ini saya enter saja. Semua yang .bas akan muncul di sini. Ya, ada gaji, ada hitung, ada jam, ada kali, ada latihan, kemudian ada look, ada pangkat, dan seterusnya. Nah, kita lihat salah satu saja. Kita masuk ke salah satu. Bisa tidak kita pakai ini? Tidak bisa, jadi kita harus pakai anak panah, ya. Anak panah, latihan misalnya. Saya enter. Nah, itu latihan. Latihan ini, ya. Jadi ini menggambar, ya, latihannya menggambar. Saya kira itu saya tidak jelaskan dulu karena saya masuk lagi di Alt F yang mudah misalnya. Kita enter, lalu enter lagi, lalu saya ambil misalnya ini tadi, ya. Nah, kita ambil yang look ini misalnya ini.
Ini yang tadi yang saya sudah jelaskan bahwa print ini menampilkan sesuatu di layar. Jadi hanya hanya satu perintah saja, perintah CLS membersihkan layar dan seterusnya. Kalau ini di run, ya, Alt R, ya, dia akan tampil sesuatu di sini. Ini Lucas Villa, ini warnanya tidak betul, jadi hampir tidak bisa terbaca. Saya ganti warna jadi Alt S, ya, kemudian the color, enter Windows, enter lagi, kemudian di run-nya pakai anak panah, lalu bordernya atau normal text-nya atau bordernya yang di ini kita pakai bordernya, lalu kita pilih yang hitam misalnya, lalu enter. Ini border, kemudian kita pilih yang titelnya atau normal text-nya, titelnya saja kita naikkan ke atas. Kita lihat, kita anak panah, ya, ini titelnya. Kemudian misalkan normal text-nya, ya, kita masuk ke bawah. Normal text-nya kita ambil yang warna hitam juga. Itu sudah berubah, ini sudah berubah, ya. Kita enter saja di warna hitam. Lalu kita run ulang, Alt R, akan tampil di sini namanya dengan background yang kita pilih tadi, Lucas Villa NIP sekian dan seterusnya, karena programnya hanya ini. Jadi begitu sederhananya programnya, lalu penampilannya juga mirip-mirip dengan itu. Jadi basic ini termasuk basic bahasa pemrograman yang paling mudah, ya, dan termasuk jenis basic compiler. Jadi bisa langsung dibuka dari DOS setelah kita compiler. Contoh di dalam C tadi kita pakai perintah DOS, sudah ada nama yang menggunakan com dan seterusnya. Jadi kalau misalkan di DOS box-nya tadi ini ada nama file yang seperti ini tadi, ya, ada nama file yang seperti ini, look ini tadi, dengan extension com, itu kita bisa buka di situ, akan tampil seperti ini, ya. Saya kira ini untuk DOS box, untuk turbo basic ini. Kita kembali ke file, Alt F, escape dulu untuk keluar dari sini. Kita pakai escape, ya. Kemudian untuk memperbesar ini dan seterusnya, kita bisa gunakan ini, ya. Kita bisa gunakan ini. Kemudian kita coba untuk masuk ke atasnya, ya, ini Alt F, ya, kita quiet, kita exit, ya. Kalau di yang lain exit, di basic ini quiet. Nah, kita kembali ke sini, kita lihat ulang apakah ada file yang nama look tadi yang berextension com. Kalau ada berarti itu bisa dibuka, ya. Look-nya bisa dibuka kalau sudah ada extension com-nya. Ternyata memang di sini belum ada karena belum dikompil, ya. Tapi kalau sudah dikompil akan keluar yang namanya dengan extension com. Kalau ini masih ada bug dengan bash saja, itu berarti tidak ada, ya. Ya, demikian untuk kita belajar bersama kali ini. Kita menggunakan DOSBox untuk coding menggunakan Turbo Basic. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan nanti silakan bertanya di YouTube, ya, di kolom komentar. Anda bisa berkomentar di sana, bisa bertanya yang berhubungan dengan Turbo Basic ini. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna buat kita semua. Selamat belajar.